apa ya, benar-benar di dalam hati tuh saya harus buktikan gitu kan. Saya harus buktikan bahwa saya bisa, bahwa waktu itu saya sampai nangis-nangis gitu loh. Saya sampai nangis-nangis sampai ya istilahnya eh, sampai bersumpah dalam diri sendiri bahwa saya harus bisa, saya harus bisa, saya harus buktikan bahwa saya bisa gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Enda Puji Astuti, founder dari Pas Pastry. Pas Pastry kita memproduksi snack dan cookies. Jadi snack untuk terutama di pastry, snack pastry, dan untuk cookiesnya kebanyakan kita di cookies untuk lebaran. Usaha ini kita mulai sejak 2008, tapi kita mulai serius dan fokus di 2016. 2016 akhir kita mulai fokus dan mulai serius. Pas Pastry ada di Desa Kerembangan, Kecamatan Taman, Sidoarjo, di perbatasan antara Surabaya dan Sidoarjo. Waktu itu saya adalah karyawan di perusahaan milik asing di daerah Batam. Kemudian pada saat terakhir itu perusahaan sudah mulai goyang. Terus kemudian saya ditempatkan di tempat produksi di mana saya harus bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam untuk riset di produk baru. Akhirnya anak-anak rewel gitu, anak saya rewel. Akhirnya ketika suami mengatakan kapan mau resign, saya langsung waktu berangkat kerja pagi itu langsung mengajukan resign ke atasan. Waktu itu memang ditahan untuk tidak resign gitu. Alasannya memang waktu itu adalah anak, untuk menjaga anak. Setelah selesai keluar dari pekerjaan, saya mikir saya mau ngapain gitu kan. Ternyata jadi ibu rumah tangga itu tidak sesimpel itu gitu loh. Seharian menghadapi anak, menghadapi pekerjaan rumah tangga itu ternyata memang bikin stres gitu kan. Bikin stres. Kemudian yang biasanya kita di tempat kerja hahaha masih bisa ketawa ketiwi, di rumah bingung mau ngapain gitu kan. Akhirnya berpikir mau ngapain ya gitu kan. Akhirnya ketika saya belanja ke pasar, lihat anak saya suka jajan, saya mikir kira-kira kalau saya bikin cemilan buat anak-anak gitu kan, saya belajar bikin cemilan untuk anak-anak gitu kan. Akhirnya dari situ dari niat untuk menghadirkan cemilan yang sehat, yang baik, yang halal untuk anak sendiri, untuk dikonsumsi keluarga sendiri, akhirnya kepikiran kenapa nggak saya jual gitu kan. Waktu itu bermula dari kue basah. Dari kue basah itu saya nitip-nitip di pasar, naik lagi masuk ke koperasi yang ada di perusahaan. Dari situ mulai berkembang. Yang tadinya pikiran saya ketika di perusahaan dengan gaji yang lumayan, ketika sekarang yang bekerja cuma satu orang, mikirnya cukup nggak ya gitu dengan gaji sekian itu. Ternyata matematika kita itu memang berbeda dengan matematikanya Allah gitu kan. Jadi ternyata bahwa memang rezeki itu memang sudah dijamin, jadi kita tidak perlu khawatir tentang walaupun kita tidak bekerja atau tidak mendapatkan gaji, bahwa rezeki itu bukan hanya sekedar gaji. Akhirnya dari situ saya optimis, udahlah dijalanin gitu. Walaupun yang tadinya dari sehari saya dapat misalnya kalau di bekerja itu dapat ratusan ribu, kalau jualan kue di pasar cuma dapat puluhan ribu gitu. Dan sempat diragukan sama orang tua, kamu ngapain sekolah terus kalau sekarang jadi cuma jualan kue di pasar gitu kan, diragukan seperti itu. Tapi waktu itu saya sangat percaya diri bahwa dari hasil kue ini ternyata cukup gitu loh. Dari hasil kue ini walaupun tidak sebesar ketika saya bekerja, itu cukup. Alhamdulillah walaupun tidak banyak, jadi usaha itu berkembang. Waktu bekerja itu saya menghandle untuk bidang pemberdayaan perempuan untuk serikat pekerja, di mana 80% dari 8.000 karyawan adalah perempuan.
dulu saya berpikir bagaimana caranya anak-anak ini setelah lepas kontrak mereka punya skill, punya kemampuan. Jadi banyak kita berikan fasilitas pelatihan. Salah satunya baking. Tapi waktu itu saya tidak terpikir sama sekali untuk belajar baking gitu kan. Karena saya merasa masih pede, saya masih bekerja cukup lama, saya karyawan tetap, jadi tidak butuh skill itu. Tapi kenyataannya ketika sudah selesai keluar kerja baru kepikiran seperti itu. Di 2011 itu perusahaan tutup, jadi suami juga harus keluar. Akhirnya kita berpikir bagaimana kita pulang ke Jawa gitu kan, karena anak-anak sudah mulai besar, sudah butuh pendidikan, maka kita kembali pulang ke Jawa. Jadi walaupun waktu itu dengan tanpa bekal, kita mau ngapain di sini kita belum tahu gitu kan. Tapi dengan bekal bahwa saya pernah bikin kue, saya pernah jualan kue, akhirnya saya lanjutkan di sini walaupun dengan meraba-raba saya dapat istilahnya pasarnya seperti apa belum tahu. Di 2011 mulai jualan, suami mulai kerja lagi walaupun tidak sebesar hasil yang di sana, tapi kita mulai dari nol lagi gitu kan. Setelah itu di 2000 seiring berkembangnya waktu bahwa kue saya itu setiap tahun permintaannya naik dua kali lipat. Akhirnya ketika waktu itu sambil nyoba beberapa usaha dan akhirnya mentok, kita sepakat kayaknya yang selama ini berjalan dan bisa untuk menghidupi kita di usaha kue ini gitu. Bagaimana kalau kita seriusin? Waktu itu kan cuma sebagai sampingan, cuma sebagai hobi, cuma sebagai ya sekedar untuk ngisi waktu luang. Ketika kita sepakat untuk menseriusi itu di 2016, kita sepakat mulai belajar. Itu kita benar-benar mulai belajar, bukan hanya belajar bikin kue, jadi memang belajar bagaimana branding, bagaimana marketing, bagaimana kita jualan di sosial media dan sebagainya. Kita mulai dari situ di 2016 dan kita mulai bertemu dengan teman-teman, mulai bertemu dengan komunitas-komunitas yang positif untuk membangun bisnis kita di 2016. Saat mulai usaha pesanan cookies itu kita baru terima orderan di angka sekitar 100-200 toples aja. Setelah sekian tahun berjalan, alhamdulillah setiap tahun naik. Sekarang terakhir kemarin kita bisa mencapai sekitar 8.000 sampai 10.000 toples untuk satu kali momen di lebaran itu. Perjalanan membangun usaha ini memang tidak mulus dan istilahnya hanya tertawa aja. Jadi ada suatu momen yang waktu itu memang membuat saya benar-benar di dalam hati itu saya harus buktikan gitu kan. Saya harus buktikan bahwa saya bisa, bahwa waktu itu saya sampai nangis-nangis gitu loh. Saya sampai nangis-nangis, sampai ya istilahnya sampai bersumpah dalam diri sendiri bahwa saya harus bisa, saya harus buktikan bahwa saya bisa gitu kan. Momen saya dihina, momen saya direndahkan, momen saya istilahnya dianggap tidak mampu lah. Di situ itulah adalah titik balik di mana saya harus membuktikan, di mana saya harus fokus, di mana saya harus mencurahkan semuanya. Saya harus buktikan bahwa saya bisa. Waktu itu berpikirnya saya ingin membuktikan ke beliaunya bahwa saya bisa, tapi kenyataannya pada saat perjalanan itu ternyata saya tidak perlu membuktikan itu kepada orang lain. Yang perlu saya buktikan bahwa saya buktikan kepada diri saya bahwa ternyata saya bisa gitu. Ternyata memang tidak perlu membuktikan itu ke orang lain, tidak ada manfaatnya gitu kan. Yang perlu adalah kita mengalahkan diri kita sendiri bahwa ternyata memang bisa. Dan saya bersyukur ternyata momen itu telah menjadikan titik balik bagi saya bahwa saya harus belajar, saya harus memperbaiki, ternyata saya harus merubah total semua yang ada di mindset saya. Kalau gagal untuk produksi dan sebagainya itu udah sering. Jadi kalau misalnya dari 10 keberhasilan itu di belakangnya ada 100 kegagalan, itu sudah menjadi istilahnya
sudah menjadi biasa bagi kita bahwa belajar itu memang butuh effort, butuh pengorbanan. Karena kemarin kita fokusnya adalah di produksi kue kering, jadi sedangkan untuk kue kering itu ramenya atau saat banyak-banyaknya itu pesanan ada di momen-momen tertentu seperti Lebaran. Jadi setelah Lebaran kebanyakan karyawan ini stop, tidak bekerja gitu kan. Jadinya kita berpikir gimana caranya supaya karyawan ini tetap bekerja sepanjang tahun atau setiap hari supaya ada pekerjaan. Karena sebelumnya karyawan kita panggil kalau ada kerjaan saja. Jadi kalau ada pesanan aja kita panggil. Dari situ kita berpikir cari produk yang continue, tidak tidak hanya pada saat momen-momen tertentu. Karena kepikiran bikin snack itu. Jadi buat lahirlah snack pastry stick, kemudian stick itu dari awalnya adalah bagaimana supaya karyawan itu tetap bekerja. Karena waktu itu kita juga sempat curhat karyawan itu di saat anaknya sakit, waktu itu tidak ada biaya, kemudian saya telepon untuk bekerja, dia sangat bersyukur sekali bahwa akhirnya hari itu dia bekerja karena dia mendapat pemasukan uang untuk bisa membawa anaknya yang sakit. Dari situ kita egois kalau kita berpikir untuk perut kita sendiri kayaknya sudah cukup di situ. Akhirnya gimana caranya supaya karyawan itu tetap bekerja sepanjang tahun. Jadilah produksi snack itu. Pokoknya sekarang kita berpikir gimana tetap bekerja, gimana tetap berproduksi, gimana supaya produk kita tetap jalan. Karena fokus kita di cookies, snack, dan pastry, kita membuat beberapa sistem penjualan, yaitu dengan sistem reseller. Inilah yang membantu istilahnya kita sebut sebagai tim penjualan. Alhamdulillah setiap tahun kita juga selain dibantu banyak reseller, kita juga dipercaya oleh beberapa corporate gitu loh, perusahaan atau instansi untuk mensuplai hampers atau bingkisan lebarannya. Sampai saat ini ada beberapa corporate besar, bank, dan instansi pemerintah. Dan kita juga untuk snack itu beberapa kali dipercaya oleh instansi pemerintah untuk mensuplai goodie bag event di pemerintah provinsi Jawa Timur. Jadi di beberapa event mereka itu biasanya goodie bag-nya menggunakan produk-produk kita. Selama menjalankan usaha ini saya belajar banyak hal. Salah satunya adalah bahwa tantangan terberat adalah diri kita sendiri. Jadi mengalahkan rasa malas, mengalahkan ego, mengalahkan berada di dalam zona nyaman, merasa nyaman, dan ya ketika kita berada di situ, ketika tidak mau bergerak, ya sudah, itu adalah lawan terberat kita. Jadi di situ saya belajar ketika saya membiarkan rasa nyaman itu terus menerus, akhirnya ya sudah mentok gitu. Kemudian ada hal-hal yang membuat kita membuat kita semangat. Jadi ketika kita down, ketika kita jatuh, kita harus menemukan sesuatu alasan yang paling kuat dalam diri kita. Apa yang membuat alasan kita, kenapa saya harus bangun pagi tiap hari, kenapa saya harus tetap berusaha di sini, kenapa saya harus meninggalkan zona nyaman saya, kenapa saya harus tetap berusaha dan harus tetap mengayuh sepeda ini supaya tetap bergerak. Jadi menemukan sesuatu hal dalam diri kita, alasan yang terkuat supaya kita tetap bergerak. Untuk teman-teman yang sedang atau mau mulai berusaha, pastikan satu hal, jangan pernah menyerah. Sebesar apapun tantangan ataupun rintangan yang kita hadapi, jangan pernah menyerah. Jadi tetap semangat bahwa setiap permasalahan pasti ada solusinya. Jadi tetap semangat, jangan pernah menyerah. Produk kita ada cookies, ada snack, dan sekarang kita coba mengembangkan untuk produk healthy.
Jadi ada produk-produk healthy cookies yaitu untuk gluten free produk. Kedepannya kalau misalnya teman-teman ada yang berminat untuk bergabung bersama tim kita untuk reseller ataupun mau masukin ke instansi-instansi, bisa menghubungi di nomor saya di 081261201165.